Oke. Jadi usability nggak kelihatan ya. Sebentar. Jadi dalam interaksi manusia kita akan jelas yang utama adalah akan mengarah mengenai kebergunaannya atau usability. Jadi usability ini kaitannya dalam IMK merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik, terutama pada saat dia itu dapat digunakan secara maksimal. Dan dalam perancangan pastinya kita akan ingin dan tujuannya adalah ingin digunakan aplikasi kita atau rancangan kita digunakan oleh user semaksimal mungkin. Semua bisa digunakan, jadi bisa bermanfaat bagi pengguna. Sehingga kaitannya dalam IMK adalah penggunaannya secara maksimal. Jadi semua kemampuan sistem nantinya akan bermanfaat. Jadi tidak hanya cuma salah satu manfaat, tapi sebisa mungkin semua itu bermanfaat dan dapat digunakan secara maksimal. Jadi kalau melihat dari definisinya usability ini menurut ISO, patokannya adalah efektivitas dan efisien dan kepuasan pengguna. Yaitu efektivitas bahwa nanti sebuah aplikasi bertujuan ke efektivitasnya. Efektif dalam menyelesaikan suatu tugas, efisien dalam dia itu menjalankannya, dan kepuasan dalam penggunaannya. Jadi tujuannya itu untuk melayani sebuah user, oleh melayani user. Jadi tujuannya adalah nanti di efektivitas, efisien, dan kepuasannya. Nah, kita lihat bahwa jika sebuah antarmuka atau aplikasi yang telah dibangun atau kita sudah rancang memiliki usability yang rendah, tentu akan mengakibatkan yang pertama adalah pemborosan waktu. Pemborosan waktu ini bisa diartikan sama saja dengan tingkat pembelajaran dari user. Seperti kemarin pertemuan kemarin kita membahas mengenai bagaimana user akan belajar untuk pertama kali dia melihat sebuah aplikasi. Jadi kalau usability rendah nanti akan memboroskan waktu atau waktu untuk belajar dari user itu cukup lama. Seandainya dia ditampilkan aplikasi, dia harus belajar dulu. Tidak langsung dia dimengerti, tapi dia harus belajar dulu. Apalagi sampai dia itu harus dibimbing. Dan itu sangat dihindarkan, harus dihindarkan. Karena pemborosan waktu, otomatis waktu untuk belajarnya semakin lama, maka penurunan produktivitasnya akan semakin menurun. Jadi produktivitas otomatis kita hanya tunggul di situ, dan di situ. Seandainya sebuah aplikasi untuk menyelesaikan masalah, misalnya kita akan menyimpan saja sesuatu, kok bagaimana cara menyimpannya, letaknya di mana, makanya itu nanti bagaimana kondisinya, maka produktivitas itu kecepatannya itu akan sangat menurun. Hasilnya akan semakin hampir malah tidak bisa produksi. Jadi tidak bisa menjalankan. Misal kita mau save aja, kalau kita kan sudah terbiasa dengan Ctrl S atau dia save itu ada misal di file save, itu kan sudah terbiasa dengan seperti itu, kita bisa cepat dalam goal yang kita inginkan. Kalau seandainya membingungkan, usability-nya rendah, maka produktivitasnya akan turun, itu akan menjadi itu bermasalah. Dan hasilnya kalau produktivitas, waktu pembelajaran semakin lama, produktivitas menurun, akhirnya user akan merasa frustasi. Dan user frustasi, yang pastinya kalau frustasi, user tidak ingin untuk kembali lagi menggunakan aplikasi yang kita rancang. Jadi dalam IMK ini
tujuan utamanya adalah membuat usability-nya ini mempunyai skor yang tinggi. Jadi tidak, nanti kan ada sebenarnya dalam IMK ini yang nanti lama adalah di evaluasinya. Evaluasi, nanti dalam evaluasi nanti akan mendapatkan skor antara 3. Jadi dia itu bentangannya mulai dari 0 sampai 100, nanti skornya dia dapat berapa? Misal dia dapat 50 sampai 70. Nah, ini terbagi menjadi 3. Kalau dari 0 sampai 50 skornya 0 sampai 50, maka usability-nya rendah. Rendah kalau ini adalah tengah-tengah, di tengah, middle, terus ini ya usability-nya tinggi. Nah, nanti posisi kalau seandainya dia itu di tengah, ini perlu, seandainya perlu dia tengah, mulai di tengah sampai ke bawah, dia pasti akan memerlukan sebuah perancangan ulang dari awal. Nah, nanti kalau skornya dia lebih tinggi, ketinggi dari middle ke tinggi, maka ini bisa langsung dilanjutkan ke dalam, kalau seandainya kita baru prototype, kita bisa dilanjutkan ke codingannya atau pembangunan dari aplikasinya. Atau kalau seandainya aplikasi udah menjadi sebuah aplikasi, maka kalau ketinggi ini sudah bisa dipasarkan. Itu. Makanya nanti untuk mengetahui usability-nya tinggi atau rendah, ini memerlukan sebuah evaluasi. Jadi kita perlu diingat bahwa jangan sampai dalam sebuah merancang itu minimalisir dari usability yang rendah. Dalam prinsip untuk mencapai sebuah usability, ada 4 prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu pertama, learnability atau tingkat pembelajaran. Jangan sampai kita user itu merasa susah, merasa bingung, atau dia memerlukan sebuah pembelajaran yang lama, atau apalagi dia itu dibimbing, apalagi sampai nyampe ada yang misal ada sekolah atau kursus gitu. Jadi itu diminimalisir sebisa mungkin. User setelah melihat aplikasi yang kita rancang, dia sudah bisa mempelajari sendiri. Dan dalam learnability ini pembelajarannya kemudahan bagi pengguna baru untuk dapat menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal. Jadi dalam arti seperti learnability ini, misal tips-tipsnya adalah teks yang digunakan jelas bagi pengguna. Bagi pembaca misalnya itu sebuah teks, misal di lain dalam segi warna, mungkin warna teks nyaman untuk dibaca, warnanya kalau seandainya dalam ini kita warnanya itu tidak sesuai, kombinasi warnanya buruk, maka itu membuat lelah mata kita, maka jadi user tidak merasa nyaman di aplikasi yang kita suguhkan. Dan salah satunya lagi juga menu, tempat menu, posisi menu yang ada mudah untuk dipahami. Kalimat yang mudah untuk dipahami juga. Jadi kita lihat contohnya saja seperti posisi ini sebuah aplikasi. Ini sebuah aplikasi perhotelan. Dalam kita melihat mungkin kombinasi warna ini simple, mudah. Terus kita melihat dari posisinya dia itu sederhana tapi lebih mewah. Terus kita lihat dia itu dengan apa istilahnya, fontnya mungkin mudah dilihat, terus ininya teksnya itu mudah dibaca, dan di sini banyak informasi mengenai waktu, dan ini menu-menunya terlihat seperti ibaratnya sederhana tapi dia itu elegan. Nah, dengan seperti ini kita misal melihat saja, membuka pertama kali, kita buka, klik, dengan seperti ini kita tahu, oh ini aplikasi perhotelan. Berarti kalau saya pengen booking atau dia informasinya di dalamnya aplikasi ini apa saja, berarti namanya ini, berarti hari ini. Nah, informasi yang ada di sini sangat membantu dan user akan merasa sudah tidak perlu mempelajari lebih lama lagi.
Oke. Yang prinsip usability adalah pertama learnability, yang kedua adalah prinsipnya adalah efisiensi. Efisiensi. Kita lihat misal sebuah contoh saja, langsung ke contoh saja. Kita lihat antara ini A, ini sebuah contoh aplikasi A dan B. Efisiensinya kita lihat dari seandainya kan kita menggunakan A. Kita lihat bahwa kalau kita akan membooking sebuah hotel, yang diperlukan adalah biasanya ini hanya tertampil nanti tamunya berapa, memerlukan berapa kamar, terus kapan atau kapan waktunya. Nah, itu kan lebih simpel dibandingkan dengan seandainya kita lebih ke yang lebih detail lagi, yaitu waktunya, ininya. Nah, ini lebih banyak menu-menu yang disuguhkan. Alhasil nanti user akan merasa lebih nyaman yang simple daripada yang dia itu paling lengkap. Padahal yang dibutuhkan hanya kita membutuhkan cuma ini saja, ini sudah cukup untuk kita membooking. Tapi kalau ini dia itu yang B ini terlalu detail, tapi di samping lain sisi dia penerapannya itu tempat-tempatnya itu terlalu rengkat, terlalu rapat. Jadinya akan kita secara sekilas kita akan lebih nyaman model yang model A. Jadi di sini juga kalau kita menawarkan akan model A atau B, itu memerlukan sebuah pengujian juga. Jadi kalau dalam IMK ini dalam satu langkah itu setiap langkah itu memerlukan pengujian evaluasi. Karena ya sebagai prinsipnya bahwa kita sebagai perancang itu tidak bisa memutuskan bahwa aplikasi kita itu benar sudah bagus. Karena yang memutuskan adalah nanti usernya. Jadi seandainya kita akan menawarkan aplikasi A dengan B, kita bisa tahu nanti tingkat kecepatannya misal berapa untuk menyelesaikan sebuah perintah atau tugas. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa memutuskan, oh yang paling bagus adalah misal yang A, yang B skornya lebih rendah. Maka kita bisa mengarah ke misal A, nanti dalam perancangannya yang diaplikasikan yang A. Dan mungkin sebagai prinsipnya, struktur menu sudah tersistematis, ibaratnya seperti B, dia itu lebih ringkas, menu dapat tampil dengan cepat saat diklik. Jadi kita bikinlah sebuah prinsipnya dalam membuat efisiensi aplikasi. Jangan berbelit-belit dalam menyuguhkan aplikasi. Oke. Yang ketiga adalah mengingat, daya ingat, memorability. Jadi dalam memorability ini menunjuk kepada kemampuan yang mudah diingat dan alurnya mudah diingat, dan setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu lama. Jadi seandainya dalam memorability ini poinnya adalah kita bisa mengingat sebuah alur-alur, sebuah step-stepnya setelah walaupun kita sudah lama tidak menggunakan. Nah, dibikin sebuah sesimpel mungkin bagaimana caranya, makanya efisiensi itu diperlukan, dibikin sebuah seefisien mungkin. Kalau sudah efisien, maka akan berdampak ke memorability-nya, kemampuan daya ingat orangnya itu akan semakin mengingat lebih jangka waktu lama, dia itu selalu bisa menggunakannya. Jadi dengan seperti ini, misal contohnya adalah nama aplikasi mudah diingat. Misal kita membuat sebuah aplikasi yang unik. Misal di sini saya contohkan yaitu Gojek. Walaupun dia bentuknya sekarang seperti ini Gojek, tapi dia dengan satu kata dia itu lebih kita bisa mengingat, apalagi dengan kata-kata sekarang ini Gojek ini sudah familiar. Nah, ini membuat sebuah nama yang simple, mudah diingat dan bisa menjadikan brand tersendiri buat perusahaannya.
Dan paling enggak kalau kita punya nama yang baik, mempunyai ikon dan nama menu yang jelas untuk menjelaskan fungsinya. Kita lihat kita lihat dari menu-menunya saja. Kita lihat tidak ada kata-kata ini dalam ini. Kita hapus saja. Tapi kita melihat bahwa ada tulisan, ada gambar ikon yaitu motor. Berarti kalau ini hubungannya dengan Gojek, otomatis dia nanti akan berhubungan dengan yang kendaraan roda 2. Seandainya mobil tempatnya ini seperti ini, kita hubungan dengan Gojek, maka ini mesti berhubungan dengan kendaraan roda 4 dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip ini yang paling enggak sebagai kita patokan mengacu ke agar dalam kita perancangan aplikasi. Ada satu lagi prinsip-prinsip usability yaitu error atau tingkat kesalahan. Ya, ini pasti dalam sebuah kita membangun aplikasi tidak bisa lepas dari tingkat kesalahan. Tapi ini bisa diminimalisir, jadinya minimalisir sebuah terjadinya kesalahan. Jadi misal ada kesalahan atau keamanan saja melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Jadi sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Misal contohnya gini, kita contohkan misal terjadi ada sebuah aplikasi misal ini aplikasi ini untuk mengetik misalnya. Nah, tiba-tiba user dia salah klik close. Nah, untuk menghindari itu, misal menghindari kesalahan dari user, maka sebelum dia itu tertutup benar, maka cegahlah dia itu dengan tampilan pop. Apakah ini benar-benar mau ditutup? Berarti kalau tutup berarti close, kalau enggak berarti cancel atau oke. Kalau close berarti oke, misal seperti itu. Nah, dengan tampilan itu user akan merasa oh salah, berarti no, misal saya cancel. Berarti dia itu masih tulisan dia itu dalam sebuah aplikasi masih aman atau settingan yang ada yang dia itu sudah lakukan itu masih aman. Nah, contohnya lagi misal seperti ini. Contohnya menghindarkan dari kesalahan yang serius tidak meletakkan button keluar hapus berdekatan dengan button simpan. Nah, kesalahan lagi, misal ada sebuah aplikasi, berarti ada ikon yang berdekatan, saling berdekatan. Ini close. Misal ini keluar, close, dan ini simpan. Dia itu sangat berdekatan, simpan, save misal. Sangat berdekatan. Nah, setiap dengan ibaratnya jari kita satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda. Seandainya kita dipaksakan dia berdekatan, user akan kadang-kadang akan terjadi kesalahan tekan. Mungkin dia itu konstruksi jarinya itu besar, maka mungkin yang dia maksud adalah mau tekan plus, tapi dia tersimpan. Nah itu, makanya untuk menghindari itu, sebisa mungkin jauhkan antara yang vital antara close dan misal contohnya close dan save. Gitu. Dan seperti ini misal gitu. Bentar. Nah. Contohnya lagi misal ini juga bisa sebagai contoh kalau di ini aplikasi A. Sebentar. Ini adalah aplikasi A, ini aplikasi B. Nah, kita lihat bahwa dia itu letak antara menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, dia itu agak berjauhan dibandingkan dengan yang sampingnya ini yang aplikasi B. Dia sangat berdekatan. Jadi seandainya kita tekan saja, misal kita tekannya misal di tanggal bookingnya, ini mungkin akan tertekan, mungkin early morningnya itu tertekan, menu lainnya ekonominya juga nanti tertekan, jadinya akhirnya terjadi banyak kesalahan-kesalahan dari penggunanya.
Jadi untuk menghindarkan itu, jauhkan menunya itu, jangan terlalu rapat, jangan terlalu dia menyulitkan. Jadi bikinlah sesimpel dan sederhana mungkin. Jadi dengan melihat A ini akan lebih nyaman untuk menggunakannya, tingkat kesalahannya akan diminimalisir. Jadi selain itu juga dalam menggunakan kita membuat sebuah menu, ini juga diterapkan sebuah fasilitas recovery atau back, atau dia itu seperti memulihkan settingan yang terdahulu. Misal itu kalau aplikasinya seperti di tulisan atau editing atau menu setting gitu. Jadi prinsip-prinsip usability ini ada 4, yang tadi adalah yang pertama adalah pembelajarannya, terus setelah pembelajaran itu bisa minimalisir pembelajaran dari segi belajar, maka dia itu akan mendapatkan efisien, dan kalau sudah dapat efisien pasti dia mudah untuk mengingatnya, dan memorability mengingatnya, dan kita ada pencegahan yaitu meminimalisir juga tingkat errornya, tingkat kesalahan dari pengguna. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dari usability. Terus yang paling terkenal dalam usability ini ada 10 pemecahan masalah. Ada beberapa, sebenarnya dalam sebuah perancangan pasti kita akan bertemu sebuah masalah terus. Jadi dalam buku acuan kita bahwa untuk mendapatkan heuristik usability ada beberapa pemecahan masalah yang secara umum yang terjadi. Jadi misal di sini ada 10 pemecahan mengenai visibility of system status, dia itu terus jadi menyamakan antara dunia nyata dengan dunia yang ada di aplikasi, bagaimana penanganan error, terus user bisa mengontrol dan meminimalisir desain, konsistensi, dan seterusnya. Jadi dalam pemecahan masalah atau heuristic usability, prosedur analitis untuk memberikan perkiraan yang tepat dan mengecekkan ulang sebelum memberikan kepastian. Maksudnya terjadi permasalahan, terus kita minimalisir sebuah kesalahannya. Jadi ada 10 langkah yang biasa terjadi kesalahan. Jadi yang pertama adalah mengenai visibility of system status. Jadi seperti kemarin yaitu jarak pemisah langkah dan tindakan. Jadi kemarin kita sebuah loading itu fungsinya buat apa, terus ikonnya kalau standar itu bagaimana fungsinya. Nah, itu hampir seperti ini. Visibility of system status. Suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user. Jadi user merasa nyaman seandainya yang terjadi itu dia prosesnya sedang apa. Jadi sedang dibagikan apa yang akan terjadi. Maksudnya seandainya kita punya sebuah open, diklik, terus dia itu akan buka loading, itu user akan merasa lebih nyaman daripada dia itu open, terus langsung apa yang terbuka. Dengan seperti ini, user akan merasa, oh ini sedang diproses, sedang berpikir. Padahal sebenarnya ini mungkin loading ini dia itu hanya akal-akalan saja. Tapi itu membuat sangat efisien untuk membuat sebuah user itu nyaman. Itu. Contohnya lagi, misal ada sebuah splash saja. Misal kadang-kadang kalau dalam aplikasi kita buka, kita klik, pasti pertama itu biasanya tampil logo. Logo aja, setelah itu baru tertampil aplikasinya. Nah, itu namanya splash. Kadang-kadang splash itu juga hanya dia itu menunda waktu. Dia itu tidak sedang berpikir atau menyiapkan data, itu hanya menunda waktu saja tampilannya. Tidak ada proses pada saat tertampil splash. Tapi dengan ada splash, otomatis dia itu akan menginformasikan bahwa ini sedang mulai diproses. Jadi seperti loading gitu.
Posisi loading. Dengan seperti itu loading, kita sudah terbiasa dengan kata-kata loading, maka oh ini sedang proses. Jadi user akan tidak merasa cemas di sini. Contohnya lagi, kalau kita download misal dalam sebuah download kita tahu prosesnya sudah berapa persen. Jadi kalau kita download terus di situ ada tampilan 1%, 2% dan seterusnya, itu menandakan informasi ke kita, ke user bahwa ini sedang proses download. Nah, ini maksudnya dari visibility of system status. Berarti status yang dikerjakan, kalau bisa status yang dikerjakan oleh sistem mesin, itu tertampil di tampilan aplikasi. Jadi dampaknya seandainya tidak ada tampilan ini, informasi, maka user akan merasa resah. Ini sudah terproses atau belum. Dan pemecahan visibility, heuristic usability selanjutnya adalah match win-win system. Samakan yang ada di dunia nyata dengan yang ada di aplikasi. Contohnya saya ambil contoh sebuah kompas saja. Kompas kalau kita kompas dalam dunia nyata bentuknya kan seperti ini. Nah, sebisa mungkin kalau kita membuat sebuah aplikasi kompas, ya kita bikinlah kompas yaitu bentuknya gambarnya sebisa mungkin dengan seperti kompas aslinya. Dengan seperti ini orang akan melihat satu kali saja lihat, oh ini kompas. Berarti dia itu meminimalisir dari tingkat pembelajarannya. Itu. Contohnya lagi misal kita akan sebuah menyimpan rata-rata dengan ini ikon disket. Padahal disket kalau zaman sekarang kan mungkin sudah tidak digunakan. Tapi ikon ini kalau hanya dia tertampil saja tidak ada informasi di sini, misal simpan, apa di sini ada tulisan disket, otomatis kalau kita klik saja ini kita sudah mengetahui bahwa ini ikon ini, tombol ini fungsinya untuk disk penyimpanan. Itu. Nah, saya ambil contoh lagi, misal ada di sebuah aplikasi. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya back. Misal back itu seperti tanda panah yang melingkar seperti ini. Ini seperti ini back. Seandainya kita ganti saja dia itu seperti tombol walaupun dia kotak seperti ini saja, dia melurus seperti ini, pasti user akan merasa bingung. Apa ini sebenarnya maksudnya kalau seperti ini? Hanya diganti sedikit saja. Makanya kita harus sebisa mungkin praktekkan atau tempatkan simbol-simbol yang ada di dunia nyata, simbol-simbol yang sudah familiar itu diterapkan di aplikasi kita. Jangan kita merasa bisa membuat ikon yang lebih baik, kita membuat sendiri dalam bentuknya yang berbeda dengan yang secara umum. Itu hindarkan. Jadi match win-win system and the real world. Pemecahan selanjutnya adalah user control and freedom. Maksudnya user dibebaskan untuk mengontrol aplikasi. Jangan diberi, sebisa mungkin jangan diberi batasan-batasan. Jadi user mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam menggunakan antarmuka. Misal contohnya, misal saya contohkan default function, misal sebuah fungsi, ada ini misal tampilan setting aja, di situ ada tampilan secara default, tapi user juga boleh dibikin secara opsional. Jadi dia pengen settingan seperti apa-apa, jadi user dibebaskan itu. Dan user kalau contohnya lagi juga user boleh menseleksi. Misal ini adalah email 1, 2, 3, 4. Misal dia bisa menyeleksi semua, terus kita del, semua mereka del. Nah itu dibebaskan. Dan scroll atau sibling dia itu misal di scroll boleh dibebaskan dalam penggunaannya. Terserah user mau seperti apa. Dan ini contoh-contohnya. Salah satu contoh lagi, user bisa kalau melihat sebuah gambar, dia itu dibolehkan melihat
diperbesar atau diperkecil atau digeser kanan kiri. Nah, jadi istilahnya di sini user dibebaskan dalam penggunaannya agar lebih dia itu apa yang diinginkan, karena satu orang dengan orang lain itu akan beda-beda dalam keinginannya, maka dibebaskan, jangan sampai dibatasi. Ini maksudnya user control and freedom. Selanjutnya adalah konsisten dan standar. Ini hampir seperti tadi match between system and the real world. Jadi desain konsisten yang baik akan memudah bagi user dalam mengenal fitur. Oke, agar tidak membuat user ragu-ragu untuk menggunakan fitur tertentu. Yang sangat dihindari adalah penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Kita bisa lihat ikon-ikon ini kan ikon-ikon standar, button seperti ini ikon-ikon standar. Nah, kita bisa lihat di sini, misal ini buat seleksi, ini pasti kalau logo-logo ini buat telepon, dan ini yang favorit, terus ini untuk pencarian, terus ini misal untuk refresh, ini untuk hapus, dan ini bisa dengan melihat simbol-simbol ini saja, kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya. Jadi, gunakan simbol-simbol yang sudah logo-logo yang sudah umum. Jadi misal ini aja, ini kan kalau tanpa ada tulisannya dia apa? Sebenarnya ini kan sudah kita tahu bahwa ini simbol seperti Bluetooth. Ya. Kok tiba-tiba ini fungsinya Bluetooth kok dibikin seperti ini misalnya. Nah, otomatis user akan merasa bingung, ini Bluetooth atau WiFi. Gitu. Atau ini apa fungsinya? Nah, makanya kalau dalam penerapan simbol-simbolnya, lihatlah aplikasi lainnya seperti apa simbol-simbol yang digunakan. Apalagi kalau kita tadi seperti tadi contohnya adalah save, dia bentuknya disket misal disket, kok simbol untuk menyimpan kok seperti open, dia itu seperti ini. Maka itu akan membingungkan dan pasti akan terjadi sebuah kesalahan. Jadi di sini harus konsisten dan standar. Terus lainnya adalah error prevention. Minimalisir terjadi error, dan error itu harus ada solusinya bagaimana cara meminimalisirnya. Nah, contohnya dalam error prevention ini, misal dalam sebuah kalkulator saja. Kalkulator, walaupun dia fungsinya keypad ini ada 1, 2, kita tekan A, bisa dalam 2 ini juga bisa tekan A, B, C, itu, tapi kita fungsikan bahwa dia kalau kita membutuhkan hanya 2 angka-angka saja, ya keluarnya angka. Dan yang ditampilkan di sini jangan sampai misal dia bisa A, B, C, nanti bisa tersimpan yang butuhkan di sini cuma angka, harus angka. Tapi kok kita bisa ngetik di sini bisa angka, huruf, terus A, B, C. Nah, itu akan menjadikan sebuah error. Jadi dalam aturan semua, misal dari sebuah formulir saja. Formulir ini dia itu mengenai nomor NIM. Berarti dalam nomor NIM itu tidak diperbolehkan ada huruf. Berarti dia itu harus angka semua. Gunakan fasilitas ini harus angka. Ya, untuk bisa tidak terjadi error, maka di sini mungkin ada settingan atau ini bagaimana caranya agar dia hanya bisa masuk angka saja. Maka minimalisir seandainya tertemu kejadian error. Bagaimana misal ada error, bagaimana cara mengatasinya. Di sini maksudnya adalah ini maksudnya seperti dalam pencarian favorit. Jadi misal saya contohkan dalam ini,
Misal kita akan membuat Google Search. Misal dalam Google, pastikan data-data yang sudah favorit, yang sudah pernah dilakukan itu tersimpan. Setelah tersimpan, kalau kita mau membuka pencarian lagi, misal huruf A saja, pasti daftarnya itu akan ada di bawah-bawahnya, dan itu akan lebih memudahkan oleh user. Ibaratnya kita melayani usernya. Jadi misal A berarti urutannya adalah apa, terus apa-apa yang telah dari pencarian favorit. Atau contohnya saja, misal kita akan mengirim sebuah email. Kita tahu bahwa kalau kita ngetik email, kita mau menuju kemana emailnya. Kita cuma tik aja cuma L misal atau A, pertama A. Pasti data-data kontak-kontak email itu dari A mulai A itu sudah berbaris di bawahnya. Dengan seperti itu, user itu tidak perlu mengingat keseluruhan. Misal ini adalah emailnya adalah A, B, C, D, E. Berarti itu kan kita harus mengingat dari email yang beberapa huruf. Hanya kita tekan A, otomatis dia sudah ada di daftar sini, kita tinggal seleksi. Dengan seperti itu akan mempermudah dari pengguna. Tidak perlu mengingat, kita hanya mengingat awalnya saja, klik A, oh sudah ada daftar, kita tinggal pilih. Jadi dalam prinsipnya di sini buat user bisa mengenali sistem daripada memaksa user untuk mengingat. Mengenalinya maksudnya cuma dia itu klik di sini, misal dia dalam pencarian, dia cuma diklik, dia daripada dia itu nggak mengingat, dia sudah ditampil dari daftar-daftarnya. Itu maksudnya itu. Dan pemecahan selanjutnya adalah flexibility dan efisiensi user. Demi kemudahan dan kecepatan dalam penggunaan suatu sistem disediakan jalan pintas. Kalau ini contohnya misal dalam sebuah aplikasi Microsoft Word, misal dalam sebuah Microsoft Word semua kita ngetik, kita mau menyimpan, itu kita klik file, terus setelah itu baru ketemu save. Tapi itu juga bisa kita lebih dipersingkat, mungkin dengan Ctrl S itu bisa langsung tersimpan. Dan lebih efisien dan lebih simple. Jadi kalau kita sudah mungkin kalau yang terbiasa dengan desain grafis mungkin mereka itu akan lebih nyaman dengan keyboard dalam menu tool-toolnya. Dengan seperti itu akan lebih cepat dalam mengolah grafisnya daripada dia itu kalau misal contohnya saja kalau misal ada sebuah menu ada di pojok sini, misal save aja. Save di sini, pojok sini. Posisi kita, mouse kita, pointer ada di ini. Berarti waktu kita mau save, berarti itu memerlukan pergerakan mouse dari ujung sini sampai ke sana. Itu memerlukan berapa mikrosecond misal. Tapi kalau kita tinggal Ctrl S, ini tidak perlu ada waktu untuk dia itu dari pojok sini, pointer ke sananya. Dan itu akan lebih simpel. Seperti shortcut aja. Misal shortcut dalam menu Windows seperti ini, kita kan shortcut kalau di desktop kita tinggal klik yang ada di depannya, itu lebih cepat daripada kita klik menu start program terus kita cari programnya. Nah, itu akan lebih lama. Pokoknya intinya dalam sebuah usability ini kita memanjakan, bagaimana kita memanjakan user. Itu. Terus selanjutnya adalah estetik dan minimalis desain. Istilahnya di sini desain yang nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai dan serasi. Itu satu. Dan paling enggak dia itu minimalis, dengan desain yang minimalis dan dipadukan dengan jarak antar elemen, tidak terlalu lengkap, tidak terlalu rapat, yang sesuai akan membuat aplikasi terlihat elegan. Misal kita contohkan saja ini aplikasi A, B, C. Misal ini aplikasi B, saya tak rancang seperti ini, sebuah ikon yang dia itu sungguh rapat seperti ini.
Ini Sokhat, misal Sokhatnya di sini menu-menunya. Dia terlalu rapat, terus ini ada tulisan apa, nah ini terlalu rapat. Nah, kalau melihat ini, tampilan yang B, pastinya kita akan merasa terlalu rame, terlalu memusingkan. Tapi kalau kita ini hilang, bisa dia itu lebih sederhana lagi, perpaduan warnanya ini sudah, misal walaupun perpaduan warna di sini bagus, tapi ikonnya terlalu rapat, maka ini akan menjadikan usability yang rendah. Jadi tidak elegan. Tapi kalau kita melihat misal yang lebih sederhana, misal di Windows Phone ini, yaitu dengan desain seperti ini, kita akan melihat lebih sederhana, kita tahu setiap ikonnya, dan ini akan lebih elegan. Apalagi melihat seperti ini yang dari iPhone. Itu besar-besar seperti ini akan melihat kita lebih nyaman untuk dipandangnya dan kita tidak membingungkan. Dan bikinlah sebuah tampilan yang sederhana, yang minimalis, dan nanti akan berdampak ke elegannya nanti. Jadi di sini selanjutnya adalah help user recognize atau pertolongan dalam terjadi kesalahan. Bila ada terjadi kesalahan. Jadi seandainya sebuah ada aplikasi yang error, jangan sampai atau kita minimalisir sebuah peringatan atau tanpa ada peringatan. Dan peringatan hanya peringatan tapi tidak ada solusinya. Gitu. Jadi kalau biasanya ada sebuah tampilan misal software terjadi kesalahan, misal ada terjadi error, harusnya misal ada close gitu, ini ada save misal gitu. Terjadi kesalahan harusnya save tapi dia close. Maka tampilannya tampilannya harus ada sebuah tampilan warningnya. Ini mau ditutup atau tidak? Kalau mau tutup oke. Kalau enggak berarti cancel. Nah, bila seperti itu, ini akan sangat menolong terjadi kesalahannya juga. Dan seandainya misal contohkan lagi, misal dia mempunyai sebuah setting, misal tampilan settingan, dia ngeset. Nah, dia ada satu setting yang sangat istilahnya sangat mempengaruhi dari aplikasi itu, sangat berbahaya. Misal seandainya dia setting 10, itu akan berdampak pada misal kekerasan suara atau apa. Nah, itu seandainya itu terjadi, dikasih sebuah warning. Kalau kalau Anda itu mau setel dengan angka 10, nanti akan berdampak seperti ini. Alangkah lebih baik, maksudnya ada solusinya. Solusinya adalah misal tolong dimulai dikecilkan agar suaranya lebih ini. Nah, itu akan menjadikan sebuah solusi. Tidak hanya dia itu warning, awas kalau 10 nanti akan meledak, misal itu. Nah, tapi ada solusinya, yaitu dengan cara bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu diinikan. Dan misal contohnya ini, misal terjadi ada sebuah tampilan website yang tidak bisa dibuka. Ini server error. Tolong tekan ready, kalau belum bisa cancel atau kembali ke layar sebelumnya. Berarti ini ada server yang error. Coba ditekan ready atau cancel seandainya gagal. Nah, solusinya kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, ini ada solusinya, ada warningnya, terus ada solusinya ke dia itu mau arah kemana itu. Jadi help user recognize untuk mendiagnosa dan merecovery dari errornya. Itu. Dan yang terakhir adalah mengenai help and documentation. Jadi sebuah aplikasi sebisa mungkin dia mempunyai ada help dan documentation. Ini ada perbedaan mengenai help dan documentation. Jadi help biasanya dia itu tertampil dia itu mengenai pertolongan yang simple-simple.
Jadi kalau sebuah aplikasi, usahakan seandainya ada user yang bingung menggunakan aplikasi ini, misal ada tampilan apa-apa, usahakan di sini misal ada sebuah help-nya. Atau misal dia itu ini ada menu kotak button, ini fungsinya apa, di bawahnya ada pop up yaitu untuk ini fungsinya apa. Dengan seperti itu kita tidak perlu, jadi user akan tidak ragu-ragu semua dia mengarahkan pointer di sini, yaitu tertampil pop-up-nya tulisan apa. Oh ini fungsinya ini. Nah ini fungsinya ini. Nah itu help. Jadi dengan seperti itu akan meminimalisir kebingungan dari user. Dan untuk sebagai pelengkapnya gunakan ditambahi dengan documentation. Kalau documentation dia itu berisi sebuah cara pemakaian yang lebih detail lagi. Jadi dia bentuknya mungkin berupa file yang bisa kita baca lebih detail, nanti solusinya bagaimana tergantung dari isi-isi documentation-nya. Jadi perbedaan tahap dia itu untuk menerangkan yang simpel-simpel, yang kecil-kecil, tapi kalau documentation dia itu akan yang lebih lengkap. Jadi dengan ada help dan documentation ini akan membantu dalam menyelesaikan masalah user. Misal terjadi kebingungan. Jadi tetap diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Mungkin ini pembahasan mengenai usability. Jadi dalam IMK, pasti dalam IMK itu tujuan utamanya adalah agar usability mempunyai skor yang tinggi, atau istilahnya dalam IMK ini dalam pencapaiannya adalah pencapaian usability. Dan tadi sudah kita bahas mengenai prinsipnya, terus bagaimana solusi-solusi terjadi pemecahan masalahnya, heuristic usability-nya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, ini pembahasan sebelum UTS sampai di sini. Untuk UTS besok kisi-kisinya mungkin buat gambaran jenengan saja, pasti ada, cuma hanya pertanyaannya hanya tidak cuma satu, yaitu mengenai prototipe yang telah dibikin. Nah, nanti di sini ada bagaimana warna ini tingkat usability-nya, maksudnya usability dari poin-poin, misal ada langkah dan langkah apa? Jarak pemisah langkah dan tindakan seperti di pertemuan kemarin. Terus nanti bagaimana aplikasi prototipe jenengan itu warnanya bagaimana, terus bagaimana cara bikin prototipenya. Itu kisi-kisinya, terus mengenai prototipe, terus proses prototipe. Dan apalagi saya lupa. Nah, ini kisi-kisi untuk UTS besok. Jadi kalau jenengan mahasiswa semua sudah bikin prototipe, ini pastinya semuanya itu bisa terjawab semua. Gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya mengingat atau menghafal, itu enggak ada. Yang penting adalah membuat prototipenya. Jangan seperti disamakan dengan SMA atau yang lainnya atau SMP, dia itu kalau ujian itu mengingat. Kalau ini enggak. Yang penting membuat prototipe, pasti nanti bisa mengerjakan semua. Tuh. Ini kisi-kisinya untuk UTS besok.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanti tutup. Mungkin nggak ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seandainya ada apa-apa untuk pertanyaan, nanti ini kan ada grupnya ya, sampaikan saja di grup. Nanti mungkin bisa diskusi di grup nanti. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum UTS, sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, materi ternyata kayaknya sudah saya share semua di Google Drive nih. Kayaknya sudah di Google Drive. Kalau ada yang belum, nanti saya share lagi di Google Drive ininya apa linknya.